Nah, yang banyak diributin ini dia nih, di usul madhab, saudara. Orang banyak main kafir-kafiran di usul madhab ini. Saya kasih contoh, saudara. Simpel saja. Urusan pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Saudara, dia punya dalil, Al-Quran tidak ada. Dalam hadis, hadisnya ahad. Saudara, hadisnya ahad. Berarti zonnis subut. Tapi dilalahnya qat'i. Artinya semua ulama yang menerima hadis tersebut, saudara, di dalam mengartikannya, mentakwilkannya sama. Bahwa dalam kubur memang betul-betul ada munkar nakir, bertanya, saudara. Kalau ini dimasukkan ke dalam usuluddin, maka, saudara, ada ormas Islam, atau kita jangan cerita ormas Islam, kita cerita Mu'tazilah aja lah. Mu'tazilah itu, saudara, tidak menerima dalil hadis ahad dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah harus qat'i. Tidak boleh ada dalil zonni. Nah, maka itu bagi Mu'tazilah, saudara, pertanyaan munkar nakir dalam kubur nggak ada. Ini jadi problem untuk kita bersikap. Kalau kita masukkan ini bagian dari usuluddin, maka Mu'tazilah kafir. Karena bertentangan dengan usuluddin. Tapi menarik, dalam perdebatan akidah, Ahlus Sunnah juga sepakat. Mu'tazilah nggak boleh dikafirkan. Kaitannya. Nah, jadi nanti di sini akan kita lihat kaitannya. Bahwa ternyata dalil-dalil syar'i tersebut dengan kekuatan hujahnya itu yang berperan penting untuk menentukan mana yang masuk usul, mana yang masuk furu. Tanpa ini kita tidak bisa mengenal usul dan furu. Baik, selanjutnya perhatikan baik-baik. Ini penting, ini rumusan. Idza wajadna mas'alatan. Kalau kita mendapatkan suatu masalah. Min masailiddin. Yaitu yang merupakan bagian daripada masalah-masalah agama. Wa nuridu an na'rifa. Dan kita ingin mengetahui. Ahia usuluddin am furu'uddin. Apakah masalah tersebut termasuk usuluddin atau furu'uddin? Am usulul madhab. Atau bisa jadi dia tidak masuk usuluddin atau furu'uddin, dia masuk usulul madhab. Bagaimana caranya? Fal nanzur. Caranya maka lihatlah. Kita lihat. Ila quwwati hujjiyati daliliha. Maka perhatikan dulu dengan seksama kekuatan hujjah dalilnya. Saudara, min haitsus subut wa dalalah. Dari segi subut dan dilalah. Subut. Subut itu boleh juga disebut wurud. Saudara, dari segi subut maksudnya kita mempelajari dalil. Oh, ini ada satu masalah nih. Kita mau tahu, ini usul apa furu? Maka kita disuruh lihat dulu dalilnya. Ambil dalilnya apa yang dipakai. Nah, dalil itu kita ambil. Nah, dalil ini kita periksa, saudara. Nah, dalil ini kita periksa dari segi subut dan dari segi dilalah. Dari segi subut artinya itu dalil sampai kepada kita bagaimana prosesnya. Apakah dalil itu sampai kepada kita lewat proses mutawatir atau lewat proses ahad. Nah, itu menentukan. Kita lihat dulu prosesnya. Itu namanya subut. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi dilalah. Apakah dilalah dari nas yang kita ambil tadi, kita mau tahu, kita periksa, disepakati atau diperselisihkan. Nah, itu mesti kita periksa dulu. Jangan dulu ngambil kesimpulan, oh ini usul, ini furu, sebelum kita periksa dalilnya. Jadi yang diperiksa bukan masalahnya, yang diperiksa dalil masalahnya, saudara. Oh, kita lihat dalilnya ayat Al-Quran. Saudara, oh kalau begitu, subutnya sudah pasti qat'i. Al-Quran subutnya sudah pasti qat'i. Oh, dalilnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir juga subutnya qat'i. Oh, dalilnya hadis, tapi ahad. Kalau begitu nilainya, nilai subutnya dhonni. Jadi kita periksa dulu tuh dalil. Ini dalil ayat Quran atau hadis. Yang kita mau cari bukan soal Quran hadisnya. Kita mau cari mutawatir apa ahad. Oh, dia ayat Quran, berarti mutawatir. Oh, dia hadis mutawatir. Oh, berarti qat'i dia, saudara. Oh, dia dalilnya hadis ahad, berarti dhonni. Itu dulu tentukan. Nah, selanjutnya kita tentukan dilalah. Lihat, ulama sepakat gak dalam soal dilalahnya? Oh, semua ulama sepakat. Memang dilalahnya cuma wahidah. Satu. Nggak ada dilalah yang lain. Maka itu menjadi nilainya qat'i. Qat'iyud dilalah. Tapi kalau ternyata ada beberapa penafsiran, jangankan 3, 4, 5 penafsiran, 2 aja. Itu sudah dianggap nggak sepakat. Begitu ada 2 penafsiran, maka dia disebut dhonni. Nah, sekali lagi, kita lihat di sini, saudara.
Idza wajadna mas'alatan min masailiddin. Kalau kita mendapatkan suatu masalah dari masalah-masalah agama, wa nuridu an na'rifa, dan kita ingin mengetahui ahya usuluddin am furu'uddin. Apakah dia itu bagian dari usuluddin atau furu'uddin? Am usulul madhab, atau dia bagian daripada usulul madhab. Falnandur. Maka yang pertama kali harus kita lihat ila quwwati hujjati daliliha. Lihat dulu nilai kekuatan hujjah dalilnya. Dari dua sisi, min haitsu subut, dari sisi subutnya, wad dilalah, dan dari segi dilalahnya. Kita lanjutkan. Fa idza kana subutud dalil mutawatiran. Kalau dalil tersebut subutnya mutawatir, seperti ayat Al-Qur'an dan hadis mutawatir, maka nilainya fahuwa qat'iyyus subut. Maka nilai dia disebut qat'iyyus subut, qat'i. Wa illa, tapi kalau ternyata saudara tidak mutawatir, saudara tidak demikian, maka nilainya fadzonniyus subut. Nilai subutnya adalah zonni. Berikutnya, wa idza kanat dilalatud dalil muttafiqun 'alaiha. Saudara. Wa idza kanat dilalatud dalil muttafiqan. Maksudnya muttafiqan, saudara. Baik. Kalau ternyata saudara dalilnya muttafiqan 'alaiha fa hiya qat'iyatud dilalah. Jadi kalau ternyata dilalahnya disepakati, maka nilainya qat'iyatud dilalah. Wa illa, kalau enggak disepakati, fa dzanniyatud dilalah. Maka hukumnya adalah zonni. Suma idza kana, kemudian idza kana dalilul mas'alah. Kalau dalil dari masalah tersebut sudah terbukti qat'iyan fit subut wa dilalah, subutnya dilalah qat'i, dilalahnya qat'i, fatakunul mas'alah min usuluddin. Maka berarti masalah tersebut termasuk masalah usuluddin. Baik, wa idza kana dalilul mas'alah. Tapi kalau dalil dari persoalan yang tadi kita lihat nilainya dzanniyan fit subuti wa dilalah. Zonni dalam subutnya dan zonni juga dalam dilalahnya. Atau qat'i subut wa zonni dilalah. Atau dilalahnya qat'i, saudara. Tapi subut di sini enggak, maaf. Qat'i subut wa zonni dilalah. Subutnya qat'i, tapi dilalahnya zonni, saudara. Fatakunul mas'alah min furu'iddin. Jadi ini menarik nih. Kalau usuluddin rumusnya cuma satu, yaitu subut dan dilalah sama-sama qat'i. Tapi kalau usuluddin ada dua rumus. Yang pertama, subut dan dilalah sama-sama zonni. Itu rumus pertama. Rumus yang kedua, saudara, subutnya qat'i, tapi dilalahnya zonni, saudara. Nah itu baru disebut, saudara, bagian daripada furu'uddin. Wa idza kana dalilul mas'alah. Tapi kalau dalil masalah itu nilainya dzanniyus subut wa qat'iyud dilalah. Ternyata dia punya dalil, saudara, dzanniyus subut wa qat'iyud dilalah. Artinya subutnya dzanni, dilalahnya qat'i, kebalikan dari yang barusan. Saudara. Atau ada rumus berikutnya. Takunul mas'alah minal masail furu'iyyah allati ittafaqa 'alaiha ashabu madhhabin ala ja'liha usulan li madhhabihim fa hiya min usulil madhhab. Jadi usul madhab juga ada dua rumus. Rumus yang pertama, kalau subutnya dzanni, dilalahnya qat'i. Itu rumus pertama. Rumus yang kedua, kalau masalah tersebut disepakati oleh suatu madhab sebagai usul. Sedangkan madhab lain melihat furu. Jadi nggak sepakat tuh. Bagi madhab dia usul. Bagi madhab lain furu, saudara. Nah, kalau terjadi hal sedemikian rupa, ini juga masuk dalam usulul madhab. Nah, yang banyak diributin ini dia nih, di usul madhab, saudara. Orang banyak mengkafir-kafiran di usul madhab ini. Saya kasih contoh, saudara. Simpel saja. Urusan pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Saudara, dia punya dalil, Al-Quran tidak ada. Dalam hadis, hadisnya ahad. Saudara, hadisnya ahad. Berarti dzannis subut. Tapi dilalahnya qat'i. Artinya semua ulama yang menerima hadis tersebut, saudara, di dalam mengartikannya, mentakwilkannya sama. Bahwa dalam kubur memang betul-betul ada munkar nakir bertanya, saudara. Nah ini dzanniyus subut, qat'iyud dilalah. Nah dia termasuk usulul madhab. Kalau ini dimasukkan ke dalam usuluddin, maka, saudara, ada ormas Islam, atau kita jangan cerita ormas Islam, kita cerita Mu'tazilah aja lah. Mu'tazilah itu, saudara, tidak menerima dalil hadis ahad dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah,
harus qat'i. Tidak boleh ada dalil zonni. Nah, maka itu bagi Mu'tazilah, saudara, pertanyaan munkar nakir dalam kubur nggak ada. Karena pertanyaan munkar nakir dalam kubur itu urusan akidah. Urusan akidah, dalilnya ya harus qat'i. Baik subut maupun dilalah. Nah, ini dalilnya zonni, hadis ahad. Hadis ahad nggak boleh buat akidah, saudara. Nah, ini jadi problem. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Hadis ahad sekalipun, saudara, dalam urusan akidah wajib dijadikan dalil. Nah, makanya kalau kita bicara as-sirat, kita bicara al-mizan, itu ditolak semua sama Mu'tazilah, saudara. Nah, jadi sekarang persoalan ini, saudara, bagi Ahlus Sunnah ini usuluddin. Tapi bagi Mu'tazilah ini bukan usuluddin. Nah, ini jadi problem untuk kita bersikap. Kalau kita masukkan ini bagian dari usuluddin, maka Mu'tazilah kafir. Karena bertentangan dengan usuluddin. Tapi kalau ini kita masukkan dalam usulul madhab, beda lagi tuh. Jadi bagi Ahlus Sunnah itu usulul madhab. Sehingga kalau ada yang nggak percaya ada pertanyaan munkar nakir di dalam kubur, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa kitab akidah, memang Ahlus Sunnah, saudara, bersikeras, ini usuluddin. Tapi menarik, dalam perdebatan akidah, Ahlus Sunnah juga sepakat. Mu'tazilah nggak boleh dikafirkan. Nah, ini kan menarik nih. Dia nggak mau kafir Mu'tazilah. Tapi, saudara, tadi dianggap usuluddin. Ya kalau usuluddin kafir dong, ditolak. Nah, disitulah, saudara. Dari, saudara, apa yang kita perhatikan ulama nggak mau ngafir Mu'tazilah. Tapi ini dianggap usuluddin. Inilah akhirnya lahir istilah usulul madhab. Ya betul, dia usuluddin bagi Ahlus Sunnah. Bukan usuluddin bagi Mu'tazilah. Nah, kalau usuluddin yang diperdebatkan, itu namanya usulul madhab. Sehingga kita akan katakan Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nggak boleh kita kafir. Nggak boleh, saudara. Nah, ini yang perlu kita tahu. Insyaallah nanti waktu itu kita juga sudah bahas pakai slide kan soal dalil ini. Ini cuma deskripsinya aja. Kita bacakan satu persatu ya, kawan. Jadi begitulah cara kita untuk menetapkan mana usuluddin, mana furu'uddin, dan mana usulul madhab. Nah, karena dia berkaitan dengan dalil dan nilai hujjiyahnya, maka otomatis sebelum kita masuk ke dalam rumus-rumus tentang menentukan usul dan furu', kita mesti kenal dulu dalil-dalil syariat itu apa saja. Nah, dalil syariat inilah nanti juga punya nilai. Waktu itu Buya Salma yang nanyain. Itu bagaimana tuh nilainya ijma, qiyas, hujiyahnya. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau Al-Quran, As-Sunnah sudah kita bahas nilai hujiyahnya. Nah, nanti semua yang menjadi daripada sumber hukum akan kita bahas satu persatu nilai hujiyahnya. Agar supaya kalau kita tahu kita mendapatkan suatu masalah untuk menentukan dia itu masuk usul atau masuk furu, saudara, kita sudah tahu nilai hujiyah dari tiap-tiap dalil syariat, insya Allah. Baik, tandai. Pelajaran kita tadi, tandai halaman berapa tadi? 100. Ya. Kita sudah sampai halaman 111. Nah, di sini kesimpulannya, wa bidzalika kullih laqad ittadahal amr anna ma'rifatul adillati syar'iyyah wa quwwati hujjiyatiha fi tatbiqi manakij tamyiz bainal usul wal furu' daruriyah. Jadi kesimpulannya bahwa mengetahui tentang dalil-dalil syariat dan kekuatan hujjahnya masing-masing di dalam penerapan manahij tamyiz, di dalam penerapan metodologi pemilahan bainal usul wal furu' antara usuluddin dan furu'uddin, sesuatu yang daruri.